Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kembali lagi melanjutkan pelajaran tauhid hari ini di bab yang ke-15 di hadis yang terakhir ya dalam kitab Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di saat berdiri ya di atas bukit Sofa, Allah telah menurunkan kepada beliau ayat Asy-Syu'ara 214 yang isinya wa'anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Beliau bersabda, wahai kaum Quraisy, atau mengucapkan kalimat yang semisal ya, tebuslah diri kalian dari siksaan Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk kalian di hadapan Allah ya. Jadi Nabi itu tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah terhadap kalian ya, terhadap makhluk, terhadap umatnya atau terhadap orang lain saat itu, terhadap kaum Quraisy ya itu. Jadi antaranya juga ada di antara mereka yang belum beriman, yang nggak bisa, Nabi juga nggak bisa berbuat apa-apa ya. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak dapat berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah. Ini juga terhadap Abbas. Siapa Abbas? Al-Abbas itu adalah pamannya ya. Pamannya yang beriman ya, Abbas dan juga Hamzah ya. Wahai Sofiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak dapat berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah. Wahai Fatimah binti Muhammad, silahkan minta kepadaku harta yang kumiliki sesuai dengan kehendakmu. Tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah. Nah, sekarang kita simak dulu siapa Abu Hurairah. Udah ada yang kenal nama Abu Hurairah? Nama aslinya kebanyakan tuh ya, yakni dari mayoritas ya, mayoritas mengatakan nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhr ya. Asal sukunya dari suku Daus, termasuk sahabat yang utama, penghafal ilmu, dan termasuk ulama di kalangan sahabat. Ia meriwayatkan hadis 5.000 lebih. 5.000 ya, catat ya. Wafat pada tahun 59 atau 58, atau jika ada yang mengatakan 57 Hijriah. Dan Abu Hurairah ini kurang lebih beliau itu sebelum Nabi Muhammad ya
yakni meninggal itu ya, beliau belajar 3 tahun kepada Rasulullah, dan saat itu pula ya beliau yang paling sering itu ya, paling rajin itu ya kepada Rasulullah itu ya. Ya, ya bisa betul juga dikatakan 3 tahun sebelum Nabi wafat beliau masuk Islam, terus belajar kepada Rasulullah ya, hanya 3 tahun ya, cuma 3 tahun, dan 3 tahun menjadi riwayat hadis, dan itu pun tidak sedikit tapi terbanyak ya. Abu Hurairah hanya 3 tahun ya bisa meriwayatkan hadis terbanyak ya, bukan hanya kepada Nabi, juga kepada Ahlul Bait ya. Itu jadi paling rajin Abu Hurairah teh, sampai meriwayatkan hadis paling banyak hanya dalam waktunya 3 tahun ya, kurun waktunya Masya Allah bisa segitu ya. Kalau kita 3 tahun boro-boro belajar cepet ya, malah iya gitu, kesulitan melihat kalau iya, kalau cuma 3 tahun ini kesulitan. Ini Abu Hurairah luar biasa nih, Masya Allah ya, radhiyallahu anhu. Abu Hurairah makanya emang ya, yang namanya dulu itu, yang namanya belajar, karena Abu Hurairah itu ahlus sufah juga, jadi fokusnya belajar ya. Ya, ya kerjaannya cuma di masjid ya untuk menuntut ilmu gitu, dan menuntut ilmu itu pekerjaan yang paling mulia ya, apalagi tentunya Allah mudahkan berbagi ilmunya juga gitu ya, berbagi ilmu pada yang lain. Cuman kurun waktunya itu sesuatu tuh ya, tiga tahun tuh ya. Kita perlu berapa Pak? Ada yang S1 di sini? S1 atau S0 Pak? Sontong STRR. Ya ini, ya Allah, paling ini kan ya SMA ya. Iya SMA. Ini 3 tahun bisa ngapa-ngapain ya. Nah itu, ada orang yang jago tuh ya, jagonya ini jago main bola Pak, tapi baru 16 tahun tuh ya. Ada orang jago Pak. Ya no apal mah pastilah no sok update itulah, info bola namanya pasti apal gitu ya gitu. Ada yang lebih sesuatu lagi, siapa Pak? Abu Hurairah itu. Abu Hurairah belajarnya 3 tahun, itu 16 tahun berarti ya belajarnya baru 16 tahun, atau dari kecil 16 tahun tuh ya. Ini Abu Hurairah 3 tahun, itu lebih sesuatu Pak. Tapi kita lebih banyak tidak mengenal para sahabat ya. Radhiyallahu anhum. Aduh ya Allah, segitunya kita
Padahal ya Abu Hurairah ya bisa dikatakan ya siapalah Abu Hurairah gitu ya, belajar 3 tahun kok bisa menjadi periwayat hadis terbanyak gitu ya. Nah itu memang rahasia dia, rahasia beliau radhiyallahu anhu, selain belajar kepada Nabi, belajar juga pada Ahlul Bait. Terus ya, setiap ada istrinya ya ditanyakan gitu ya, tanyakan. Terus setiap ada salah satu dari Ahlul Baitnya ditanyakan tuh ya tentang hadis, tentang bagaimana ya Nabi bersabda gitu ya, gimana gitu ya, sehingga Masya Allah itu ya, Abu Hurairah ya kita boro-boro tuh ya. Aduh, kalau kita mengenal para sahabat atau saja ting gitu itu ya. Nah sekarang ini aja langsung lah kita selanjutnya, hadis itu yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, juga Tirmizi. Di hadis itu Abu Hurairah menyampaikan tentang sikap Rasulullah saat mendapat perintah Allah untuk memberikan peringatan kepada kerabatnya, di mana beliau langsung melaksanakannya. Beliau juga menyeru kaum Quraisy berikut suku-sukunya, menyeru pula paman bibi dan putri beliau ya. Beliau menyuruh mereka untuk menembus diri mereka dari siksa Allah dengan mentauhidkan dan menaatinya, dan menyampaikan bahwa beliau tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan Allah, dan bahwa kedekatan nasab mereka dengan beliau tidaklah bermanfaat tuh ya, sekalipun nasab itu ya nasabnya paling mulia, nasabnya paling hebat, atau nasabnya yang paling populer, yang gak akan bisa menolong apa-apa ya. Mau nasab yang paling keren, paling punya bisnis terhebat juga gak akan bisa tanpa yang namanya keimanan ya, gitu. Tanpa diringi keimanan yang gak akan bisa ya. Gak punya keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan benar ya, berarti tidak akan bisa nasab itu menolong. Juga di hadis itu terdapat dalil bahwa tidak boleh meminta pertolongan kepada Rasulullah ya, karena Nabi juga nggak bisa berbuat apa-apa ya. Apalagi kepada selain beliau dari kalangan para nabi dan para wali yang telah wafat ya, tuh ya. Nabi juga tidak bisa apa-apa ya. Ya para wali ya sekarang sedang dipertanggungjawabkan juga sebenarnya di alam barzakh itu yang sudah wafat ya. Demikian pula terdapat bantahan terhadap para penyembah kubur yang meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati untuk menghilangkan derita atau memenuhi hajatnya ya. Faedahnya, pertama, bantahan terhadap para penyembah kubur yang meminta kepada para nabi dan para wali yang telah wafat. Juga tidak diperbolehkan meminta pertolongan kepada seseorang kecuali orang itu mampu melakukannya. Ada di hadapannya ya tuh. Ya kalau mampu silahkan ya.
ketika mampu atau ada di hadapannya atau masih hidup ya. Jadi syaratnya itu mampu melakukannya, ada di hadapannya dan masih hidup, itu syaratnya. 3. Segeranya Nabi ya dalam menyambut perintah Allah ya, tidak ditunda-tunda gitu ya, dan menyampaikan risalahnya langsung gitu ya, tidak sungkan-sungkan gitu ya, tapi terus Nabi bagaimana bersegera dalam berdakwah ya. Juga tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah kecuali iman dan amal soleh ya. Jadi iman dan amal soleh itu yang akan menyelamatkan dari azab Allah. Dan juga sekedar sebagai kerabat tidaklah bermanfaat bagi seseorang tanpa diiringi iman dan amal soleh. Demikian itulah di bab yang ke 15 ya.